bisa. Mohon izin Bapak Ibu, saya ikut duduk juga ya, nggak berdiri ya. Nggak apa-apa ya. Daripada saya berdiri baru 5 menit saya jatuh, ini saya duduk. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulillah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang saya hormati, yang saya muliakan, guru saya, guru kita bersama Bapak Kiai Haji Solihun selaku ketua KBIHU sekaligus selaku ketua forum KBIHU se-Kabupaten Bekasi yang saya hormati. Yang saya hormati rekan saya, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat. Ya, saya tuh ya. Udah pindah lagi toh. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu. Yang saya hormati para tokoh alim ulama, tokoh masyarakat, para hujjaj, para asatid, wabil khusus yang saya muliakan para duyufur rahman, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang semuanya saya hormati, dan insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka kegiatan manasik haji. Mudah-mudahan silaturahim kita mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala berlimpahkan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh pengikutnya yang setia dalam menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya nggak tahu nih dikasih waktunya berapa lama. Kalau saya ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus ya Pak. 15 menit oke, setengah jam oke, sejam kelamaan. Tapi biasanya kalau nyampein materi suka kelupaan Bu. Jadi mohon maaf di awal nih, kalau seandainya nanti mudah-mudahan kita akan dibatasi oleh suara azan untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai Solihun bahwa saya diperkenankan untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan persiapan pemberangkatan haji tahun 2025 Masehi 1446 Hijriah. Kalau saya lihat mukanya ini muka-muka orang-orang yang bercahaya semua ini. Tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Karena sebentar lagi Bu, ya. Kalau kita diridhoi oleh Allah tanggal 1 Mei ini enggak tahu apakah jamaahnya Pak Kiai Solihun atau jamaah yang lain, yang jelas secara nasional tanggal 1 Mei sudah ada yang masuk asrama haji. Terus ada yang nanya tadi, kenapa nungguin 1 Mei Pak? Masuk asrama haji kan sekarang juga boleh. Oh gue silahkan saja. Cuma kepentingannya beda.
1 Mei nanti mah masuk asrama haji teh siap-siap berangkat haji. Kalau sekarang mah ke sana cuma ketemu sama office boy ya atau sama satpam. 1 Mei kita masuk asrama haji, tanggal 2 Mei itu sudah ada yang diberangkatkan ke Jeddah. Insya Allah. Saya dikasih waktu oleh Pak Kiai untuk menyampaikan persiapan pemberangkatan haji tahun 2025. Sudah siap, Pak? Ibu siap? Kemana siap teh? Ya, baik. Saat ini kami di Kementerian Agama Daerah, PHU di Kementerian Agama sedang mempersiapkan persiapan di dalam negeri, dokumentasi sebelum pemberangkatan. Saya mau tanya dulu lah, mumpung ketemu. Paspor udah siap? Sudah siap semua ya? Visa bio? Visa bio, periksa jari tuh yang sudah. Jadi nasi apa? Iya, takutnya jadi tetangga. Itu ada yang tanya, Bu, datang ke kantor saya, Pak. Ngapain sih jari saya diperiksa-periksa? Pak, Bu, saya bilang, kalau mau berangkat ke luar negeri itu harus ada visanya. Ya, kalau nggak ada visanya meskipun paspor udah siap, koper udah penuh ya. Ibu-ibu ada yang rajin, Pak. Koper resminya belum dapat, koper bekas dulu sudah diisi-isiin. Jadi sudah ya, visa bionya sudah ya. Sebab Februari ini visanya sudah mulai keluar. Ibu bapak sudah punya paspor, sudah siap-siap, visanya nggak turun, di stop. Pak, nggak bisa diganti sama yang lain, nggak bisa, visanya nggak ada mah. Makanya pelebah itu mah jari ibu bapak teh penting. Sampai ada masuk ke kolong ranjang, Pak. Ada yang cerita sama saya, Pak, saya kagak dapat. Saya bilang, Bu, Ibu pengen tahu nggak masalahnya kenapa? Kenapa nggak berhasil visa bionya? Persoalannya cuma satu, jari bapak dan ibu udah mulai keriput. Jadi kalau dipoto itu nggak jelas itu. Tapi kalau yang muda, HP-nya bagus, 1 kali langsung jadi itu. Tapi kalau sudah semuanya bilang sudah selesai semua, insya Allah tinggal nunggu terbit visanya. Ya, mudah-mudahan jamaahnya Pak Kiai Solihun semuanya lancar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mau terbang gelombang pertama apa kedua? Yang penting kalau kata saya mau terbang aja. Yang penting berangkat ya Pak ya. Betul. Yang penting berangkat. Jangan milih-milih. Pengen milih kedua. Lah kalau terbitnya di gelombang pertama mau mundur. Baik, saya akan menyampaikan persiapan yang ditunggu-tunggu sama bapak-bapak, pelunasan kapan? Ya Bu ya? Emang udah siap? Berapa bayarnya? Itu udah siap-siap banget. Jadi yang pertama kita masih menunggu Kepres, keputusan Presiden. Presiden lagi berupaya dengan Menteri Agama sedang berusaha kalau bisa harga biayanya turun lagi. Tuh Pak, ibu-ibu mah dengar turun teh girang. Padahal kemarin sudah dikasih gambaran. Dikasih gambaran. Biaya haji tahun ini yang jelas turun. Amin. Kenapa sih susah banget nentuinnya? Karena kita pakai pesawat itu tidak seperti orang umroh. Kalau umroh pesawatnya kita charter, pergi berangkat nganterin kita ke Jeddah, pulangnya boleh ngompreng. Kalau pesawat yang dicharter oleh jamaah haji nggak boleh. Khusus untuk jamaah haji mengantarkan dan menjemput pulang. Makanya mahal. Makanya belum ketemu-temu tuh besaran biayanya. Gambaran kemarin yang suka ngelihat YouTube, biaya haji tahun ini turun. Tahun kemarin 2024 ada yang sudah bayar tapi nggak berangkat. Ada berapa?
Udah bayar saya Pak, udah gagah, udah siap-siap. Kagak dipanggil. Gak apa-apa, memang haji itu panggilan Allah. Mungkin memang tahun ini Bapak dan Ibu menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini yang sudah diumumkan, sementara nih, sebelum ada Kepres itu belum pasti ya. Nanti ada Kepres, keputusan Presiden, berapa besarannya, baru nanti turun keputusan Menteri Agama. Ditetapkan termasuk nama-nama jamaah yang berhak berangkat untuk tahun 2025. Meskipun para KBIU sudah mencoba memilah dan memilih mana jamaahnya yang masuk estimasi pemberangkatan 2025. Yang jelas untuk kuota 2025 itu sampai pada pendaftaran 26 September tahun 2013. Nomor porsinya terakhir itu 10762164. Apal Pak? Apal. Padahal bukan togel itu. Nomor porsi 10762164. Selebihnya kalau masih ada kuota yang bisa diisi untuk cadangan. Ya, itu kalau masuk ya. Sekarang ini sementara biaya haji 55.400 sekian. Kalau saya mah resepan ngelempengin saya mah 55.500.000 gitu. Biar gampang ya. Ngos-ngosan kene ya can minum Izin saya minum dulu ya. Kalau Pak Kau mah dari pagi udah kenyang dia di sini. Hah? 55.500. Mudah-mudahan besok begitu turun Kepres jadi 25. Cuman kalau kata Pak Kawa ilok gitu. Umroh aja sekarang udah mahal ya. Pesawat aja itu untuk negosiasinya kisaran per jamaah itu 33 juta. Itu baru nego. Jadi nasabah bawa nggak tahu dah. 55.500 dipotong. Itu dibayar semua, dibayar. Kalau biaya haji BPIH-nya tahun ini 89.410. Udah gampang 89.500 begitulah. Ya. Yang dibayar sama jamaah sementara ini 55.500. Itu dibayar semua. Cuma ada pengurangan. Yang pertama pengurangannya dari setoran awal. Berapa dulu nyetor awal? 25 juta. Lebih enggak? Lebih 500 ya? Di mana itu 500? Masih di rekening kan? Saya informasiin, mumpung takut saya lupa nanti. Jangan ditutup dulu rekeningnya sampai 6 bulan selesai pemberangkatan dan pemulangan haji. Jangan nafsu sama yang 500.000. Baru berangkat, baru pulang nyampe rumah. Mau kemana Bu? Mau ke bank. Ngapain? Mau ngambil duit yang 500.000, mau ditutup. Jangan Bu. Siapa tahu di sana ada rezeki nomplok, ada pengembalian kelebihan setoran biaya haji, masuknya ke situ. Atau ada asuransi, bisa masuknya ke rekening. Kalau sudah ditutup, mohon maaf, tidak bisa lagi untuk masuk ke rekening Ibu. Pokoknya 6 bulan setelah proses perhajian, jangan ditutup dulu. 55.500 dikurangi 25 juta. Berapa sisanya? Berapa Bu? Terus ngitung-ngitung Mbak ya mah. Udah ngitung. Wah sisanya 30 juta. Masih pengen dikurangin? Ada pengurangan dari anggaran nilai manfaat BPKH. Dikurangin lagi. Pemerintah gitu-gitu dia perhatian sama kita Pak Ibu. Dikurangin lagi antara 1 sampai 2 juta. Jangan susah-susah yang mikirin gede-gede, yang kecilnya aja.
Dikurangin 1 juta lagi lah. Berapa jadinya? 29.500. Nah, sekarang ntar nungguin Pak Prabowo ya. Persiapkan antara 28 sampai 30 jutaan lah ya. Siap-siap aja. Kayaknya udah pada siap nih ya. Gimana disimpannya? Di bawah kasur. Kade musim hujan. Jadi nanti ada Pak, setelah keputusan Menteri Agama keluar, ada nama Bapak listnya. Nanti begitu Bapak mau bayar, di aplikasi Haji Pintar dibuka lagi. Di situ akan rinci nama Bapak, nomor porsi Bapak, akan keluar rincian yang harus dibayarkan oleh Bapak. Ada di situ. Jadi nanti nggak salah bayarnya berapa. Kecuali emang udah niat. Sekarang 55, saya udah niat Pak, haji ini mau bayarnya 70 juta. Oh, nyombong. Sengaja saya mah, kenapa? Kalau ada lebihnya, saya mau kasih sama kepala KUA. Gitu. Ilok Orang nungguin pengen dikurangin terus. Mudah-mudahan masih ada pengurangan ya Pak ya. Yang penting kita tetap bisa menunaikan ibadah haji semuanya, amin. Dikasih kesehatan, kemudahan, kekuatan, kesabaran, beres, kemudian jadi haji yang mabrur dan hajjah yang mabrur. Dari sekarang udah siap-siap ya, banyak jalan. Karena memang fisik Bapak Ibu di sana itu. Suka atau tidak suka, fisik. Apalagi kalau sudah ngambil hajiannya di Armuzna, ya, melontar jamarotnya aja itu perkiraan tidak kurang dari ya 4 sampai 12 kilo. Makanya sekarang sudah mulai belajar. Dari sekarang kalau pagi jalan ke Pasar Tambun, ke Pasar Cibitung, main ke rumahnya Pak Kepala KUA. Assalamualaikum, salam. Ada apa Pak? Enggak, pengen main aja sambil olahraga gitu. Yang kedua syaratnya istitoah. Ya, istitoah. Istitoah itu ya istitoah kesehatan dan istitoah finansial. Udah pada MCU? Sudah semua? Udah ada hasilnya? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Saya doain mudah-mudahan semuanya istitoah. Ya. Yang belum tinggal nunggu nanti. Pak Kiai ini rajin. Pak Kiai Solihun itu orang yang paling aktif, sering datang ke PHU, nanyain juga terkait dengan istitoah jamaahnya. Sebab nanti itu sangat berkaitan dengan proses pemberangkatan. Saya tahun 2016 berangkat Pak KUA. Ada yang pede pisan. Cuman dia itu mungkin wallahu alam dah, enggak resep sama saya. Karena saya berangkatnya sama istri saya, dia berangkatnya sama mertuanya. Asal ketemu sama saya, bawaannya gedeg aja. Haji, saya emang nggak mau berangkat sama ente gitu ya. Kenapa? Ente mah enak sama istri ente. Terus, saya sama mertua tadi gitu. Itu begitu setiap ketemu saya, begitu terus ngomongnya. Enggak mau berangkat sama ente. Biarin sih teh. Yang penting saya mah berangkat sampai selesai melaksanakan ibadah haji. Jangan nemen-nemen kalau nggak mau teh. Berangkatnya bareng dari Pemdanya bareng sampai asrama haji. Sampai asrama haji, iya beneran nih cerita beneran. Ibu nak diare, berak-berak, sampai kata dokter di asrama haji, maaf Bu, ibu nggak bisa berangkat sekarang, harus diundur. Anaknya nemuin saya, beri tobat-tobat, astagfirullahaladzim, Aji maafin kata dia. Maafin kenapa? Kemarin saya ngomong mungkin dicatat ada malaikat yang lewat katanya. Kenapa? Saya tuh bilang katanya nggak mau bareng sama ente berangkatnya. Ya saya bilang Haji, Allah Maha mendengar, Allah Maha kuasa. Ya entah mungkin karena sifat kesombongan kita, Allah catat. Gara-gara mertua ente diare, ente kagak berangkat bareng sama saya. Itu. Walaupun ada bilang mitos itu mah, benar mitos, tapi kesombongan kita itu
bisa jadi penyebab. Nauzubillahi min dzalik. Sekarang karena saya waktunya nggak lama, insya Allah 5 menit beres, Pak Kiai. Saya mau menyampaikan terkait dengan rencana persiapan pelunasan haji. Tadi katanya udah pada siap. Ya. Udah siap ya? Berapa emang lunasin kekurangannya? Belum tahu, masih nungguin Pak Bowo umumin kepresnya. Baik, saya sampaikan dulu tentang persyaratan pelunasan. Apa-apa sih syaratnya? Ya, jangan main ngelunasin baik. Ntar ngelunasinnya ke Bang Haris, Pak KUA. Yang pertama persyaratannya nih, Bapak Ibu, masih aktif di Siskohat. Bapak kan waktu bayar tuh 25 juta ke bank ya, terus datang ke PHU, ke Kemenag, untuk memverifikasi supaya namanya, nomornya keluar tercatat di Siskohat, nomor porsi, betul ya? Keluar tuh nama ibu. Sebab salah sedikit saja ibu bisa jadi nggak bakalan diterima di Arab itu. Makanya sekarang masih kami tunggu tuh di PHU. Kalau ada jamaah yang beda-beda namanya, tanggal lahirnya, wah beda nih, segera urus, kasihin ke Pak Kiai supaya kita perbaiki nanti. Kalau nggak sesuai, nanti pada saat pas treknya di Arab Saudi ditahan. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa maksudnya berstatus di Siskohat? Nggak ada yang ngebatalin di sini, oke ya? Ada yang ngebatalin, Bu? Saya mah nggak mau berangkat tahun ini, Pak Kiai, saya mau ngebatalin aja berangkatnya, ada? Kalau ada itu harus bikin pernyataan, Pak Kiai. Nanti porsinya dicoret, nggak berangkat tahun ini, diganti dengan cadangan. Nauzubillah, jangan ya. Biar kuat. Kemarin ada yang datang ke kantor saya, Pak Kiai. Masih muda, daftar pembatalan. Makasih, saya mau ngebatalin porsi saya, padahal tinggal 2 tahun lagi dia berangkat. Saya bilang, kenapa Bang? Sayang ini orang-orang nungguin 20 puluhan tahun. Ada yang 10, ada yang 20, ada yang 30 tahun. Nungguin dipanggil, Abang tinggal 2 tahun lagi, sekarang dibatalin. Maaf Pak, ini mah hak saya. Ya benar, hak di situ. Gak mungkin duitnya saya ambil. Kenapa? Saya nanya aja. Maksud saya kalau misalnya masih bisa ditahan dulu dah. Kenapa? Sekarang agama saya bukan agama Islam, kata dia gitu. Nauzubillah. Jadi dia pindah agama. 2 orang sama istrinya, tinggal berangkat 2 tahun lagi. Ada lagi satu lagi nih saya cerita. Satu lagi, ibu-ibu nangis-nangis ke ruangan saya, pengen ngebatalin haji. Bu, kenapa? Saya bilang, ibu berangkat tahun besok, sekarang dibantalin. Saya asal di rumah dimarahin sama anak saya. Ini anaknya pada kurang ajar ini. Kata anaknya, mak udah tua, ibu udah tua Bu. Capek nanti kalau haji, mendingan duitnya dipinta aja lagi, dikembaliin, dibatalin aja hajinya. Mendingan ibu umroh saja, katanya gitu. Saya bilang, jangan Bu, besok, tahun besok insya Allah ibu berangkat. Wah, kalau saya nggak dibatalin, saya dimarahin sama anak saya. Saya panggil anaknya, kenapa? Ini ibunya udah, emang kamu yang daftarin dulu? Bukan, uang ibu saya. Kenapa? Itu tinggal 1 tahun lagi nih. Maksudnya Pak, biar ibu saya umroh saja. Ya emang nggak terserah, cuman saya punya kewajiban untuk menyampaikan. Kalau bisa, sayanglah orang-orang nungguin bertahun-tahun. Ibu kamu insya Allah tahun besok. Enggak Pak, tetap akhirnya dibatalkan. Ya kalau kami tidak punya kewenangan apa-apa untuk menunda. Akhirnya diproses dan sudah sampai ke Kanwil. Kemungkinan namanya tahun ini atau tahun besok sudah dicoret di Siskohatnya. Orang kayak begini, walaupun nanti dia ngerasa masuk porsinya, dia datang ke bank mau ngelunasin, gak bakalan bisa. Karena namanya sudah hilang di Siskohat. Di sini nggak ada ya, Pak U ya? Ada ya, mulus-mulus aja insya Allah. Syarat yang kedua, berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah. Nah, bagian dia nih. Umurnya 18 tahun boleh. Kalau kurang dari 18 tahun, Pak, umur saya 17 tahun,
11 bulan, cuman kurang sebulan. Tapi udah nikah, udah punya anak, Pak. Ya udah, kalau sudah nikah boleh. Jangan takut. Kata Pak KUA, kata gua ge apa? Nikah gitu. Yang ketiga, lolos istitoah kesehatan. Jadi itu nanti lembaran kesehatan itu buat persyaratan dibawa pada saat pelunasan. Enggak ada surat berita acara kesehatan ditolak sama bank untuk pelunasan. Yang keempat, terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan kesehatan nasional JKN. JKN ya mungkin KIS ya. Terus apa lagi tuh? BPJS, Askes. Kudu punya itu Pak sekarang persyaratannya. Tahun kemarin juga begitu persyaratannya. Siap-siap. Itu nanti menjadi salah satu persyaratan. Jangan sampai terhambat gara-gara nggak punya BPJS. Itu programnya pemerintah pusat sampai ke daerah. Kita di daerah nggak bisa menolak atau mencoret ini, nggak usah lah, nggak bisa. Yang kena sanksinya nanti kita. Yang terakhir persyaratannya belum pernah menunaikan ibadah haji, belum pernah haji, ya, atau haji yang terakhir tahun 2015 atau 1436 Hijriah, paling akhir itu 10 tahun hitungannya. Nggak boleh. Gantian. Di belakang Bapak Ibu masih banyak yang ngantri. Sebab nantinya ke sana sama-sama juga ke Madinah dan ke Mekah. Yang sudah haji wayahnya masuk dulu. Ya, nanti kalau sudah 10 tahun hitungannya pasti akan bisa lagi. Kemarin ada pejabat di Pemda, dia baru tugas 2023. Tugas padahal. Dia mau daftar. Pasti saya mau daftar haji. Iya mangga, tapi ditolak mulu sama bank. Katanya nggak bisa. Kenapa emang? Ya kali karena saya belum 10 tahun hajinya. Ya wayahnya saya bilang Pak, wayahnya gantian. Banyak tuh di Tambun juga yang belum pada berangkat. Duitnya udah nyiapin, udah dibawa bantal. Jadi nanti persyaratannya itu, ya Bapak dan Ibu sekalian. Persyaratan untuk pelunasan haji. Kecuali untuk pembimbing KBIHU. Sebab KBIHU ada persyaratan sendiri. Dia bisa mengajukan pembimbing. Dengan persyaratan harus memiliki jamaah. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan terkait dengan pendampingan. Insya Allah tahun ini sama dengan tahun 2024. Yang berhak melunasi tahap pertama. Siapa nih tahap pertama? Yang pertama yang boleh melunasi di tahap pertama itu adalah jamaah haji masuk alokasi kuota keberangkatan pada musim haji tahun ini. Nama Bapak dan Ibu nanti ada di tahun ini. Itu berhak pelunasan pertama. Yang kedua, prioritas jamaah haji reguler lanjut usia. Kesekolot, udah tua. Sekarang jamaah haji Kabupaten Bekasi, pertama saya terima pengumuman yang termuda itu yang masuk lansia prioritas umurnya 83 tahun. Paling mudanya itu yang bisa masuk lansia 83 tahun. Kemarin saya cek lagi dengan teman-teman, sekarang sudah turun lagi. Usia termuda lansia Kabupaten Bekasi yang usianya 81 tahun. Daftar hajinya tahun 2019. Kalau ngelihat definisi lansia, orang yang usianya 65 tahun udah masuk lansia, ya Pak? Ya. Di Kabupaten Bekasi yang daftar haji itu termudanya umur 81 tahun, daftarnya 2019. Pak, saya usianya sekarang 85 tahun. Daftarnya kapan? Kalau daftarnya di bawah 2019,
2018, 17 sampai 14. Usianya dari 81, 82, 83 usulkan saja. Nanti diusulkan. Mudah-mudahan masuk kategori lansia prioritas. Pasti berangkat itu, Pak? Belum tentu. Karena prosesnya proses pengajuan dulu. Dari kabupaten nanti diusulkan ke Kanwil. Pakai rekomendasi kepala kantor. Dari Kanwil nanti turun lagi rekomendasi dari Pak Kanwil untuk diusulkan ke pusat. Kata pusat nanti, oh nggak bisa, satu kuotanya Kabupaten Bekasi sudah penuh misalnya. Yang kedua, ini usianya nggak berubah, yang lansia prioritas usianya 83 misalnya. Ya mohon maaf, paling tidak menjadi catatan kami nanti tahun depan Bapak yang mengusulkan menjadi prioritas di 2026. Mendingan sekarang aja Pak, mendingan usia sekarang saya 65 tahun gak apa-apa, yang penting saya berangkat, insya Allah. Nah, dari kemarin pemeriksaan istitoah ada pernyataan di berita acaranya tuh, ada yang keterangannya istitoah lolos, berarti insya Allah tinggal pelunasan berangkat. Nanti kalau sudah pelunasan, bukti pelunasannya jangan dibuang, laporin ke PHU Kemenag atau bisa melalui Pak Kiai Solihun. Kalau nggak ada laporannya, di pusatnya, di siskoatnya tidak dibuka blokirnya. Kalau nggak dibuka blokirnya, nggak bakalan berangkat. Nauzubillahimin dzalik. Buat dilaporkan. Nah, nanti dari sana mengukur siapa jamaah yang belum melunasin ketahuan. Itu bagiannya biasanya kami minta bantuan kepala-kepala KUA, penyuluh-penyuluh yang ada di tingkat kecamatan untuk mencari jamaah yang belum melakukan pelunasan atau melaporkan bahwa dia sudah lunas. Kata KUA, kalau begitu kayak bagian gua gitu. Makanya kalau sudah ini pelunasan, lunasi, bukti pelunasannya diberitahukan ke Kemenag bahwa saya sudah melunasi, nanti kami input dan kemudian akan dibuka blokirnya supaya Bapak dan Ibu bisa berangkat nanti ke sana. Kalau di berita acaranya di situ keterangannya istitoah dengan pendampingan. Nah, ini pendampingan, ada pendampingan dengan obat. Jadi Bapak Ibu yang biasa minum obat, nah itu nanti dikasih sama dokter, obatnya harus dibawa. Ada yang pendampingan dengan orang. Nah, ini bisa mengajukan nanti pendampingan. Ada pendampingan, ada pendamping mahram. Ya. Kalau yang pendampingan itu ada pendampingan untuk lansia, ada pendampingan untuk disabilitas. Nanti ada syaratnya, Pak. Ada syaratnya di sini. Ada yang pendampingan mahram. Lakinya misah sama bininya. Lakinya mah berangkat, bininya enggak. Ternyata dulu waktu daftarnya beda waktu daftarnya, atau daftarnya berdua, kertas pendaftaran bininya mah diumpetin sama lakinya. Jadi enggak bareng-bareng. Itu bisa nanti laki yang terpisah dengan bininya bisa mengajukan usulan pendamping mahram. Nanti ada persyaratannya, saya sampaikan. Kalau pakai solihun udah di luar kepala itu, apa syaratnya udah tahu dia. Yang kedua, pendampingan lansia. Ada anak yang sekarang tahun ini emaknya berangkat. Ya Pak, emak saya ke SGC Cikarang aja kudu ngajak saya. Ini ke Madinah, ke Mekah, mau dewekan. Wah, nanti berapa dah. Gimana kalau emak saya ntar ngajuin pendampingan saya sebagai anaknya yang ngedampingin ibu saya? Boleh Pak? Boleh. Ada syaratnya ntar saya sampaikan. Atau pendamping disabilitas, ada juga pendampingannya. Persyaratan pendampingan. Yang haji lansia, persyaratannya satu, kalau memang dia yang ngedampingin anaknya, jelas anak kandung yang dibuktikan dengan
kartu keluarga atau akte kelahiran yang asli. Yang asli Pak. Nanti dibawa ke Kemenag, ibunya ngajuin, saya mau didampingin karena saya udah lansia. Sama siapa? Anak saya. Mana buktinya? Ini ada akte kelahiran sama kartu keluarga yang asli. Nanti difotokopi, kemudian dilegalisir sama petugas yang berwenang. Kalau kartu keluarga atau akte kelahiran di mana legalisirnya? Catatan sipil, ya. Di stempel basah. Kemudian yang mau didampingin ibunya harus sudah lunas dulu. Pengen didampingin belum bayar pelunasan haji. Jadi harus sudah lunas dulu. Yang ketiga, sudah terdaftar sebagai jamaah haji. Ini yang ngedampinginnya nih, anaknya sebelum tanggal 3 Mei 2020 atau mudahnya dia sudah terdaftar sebagai calon jamaah haji 5 tahun. Kalau baru daftar kemarin boleh Pak. Anaknya baru daftar kemarin 2024 itu ke Desember tanggal 31. Pengen ngedampingin belum bisa. 30 Mei 2020. Ya kurang lebih 5 tahun pada saat pemberangkatan nanti. Sekarang kan 25 ya. Ya. Ada dalam satu provinsi, kemudian istitoah. Yang didampingi dan mendampingi harus istitoah. Sehat dan ada duitnya. Syarat yang kesekian, SPTJM. Ibunya nanti bikin surat yang ditandatangani oleh ibunya bahwa ibunya benar dalam kondisi lansia dan didampingi oleh anaknya. Kalau yang didampingin Pak Kepala KUA boleh. Dari mana nyambungnya? Emang ini anaknya? Gitu nanti. Itu ditanya. Nanti datang ke kantor, berkasnya kami periksa, nanti akan ditanya oleh petugas dan terakhir dipoto antara yang didampingi dengan yang mendampingi. Emak sama anaknya dipoto. Takut bukan anaknya. Masih boleh. Kepala KUA masih boleh katanya. Masih mahromnya. Orang mantunya meren gitu. Yang syarat terakhir belum haji. Belum haji, belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah sejak tahun 2015. Dia belum haji. Itu syarat pendamping. Ada persyaratan gabungan yang saya bilang tadi, anak sama orang tua, suami sama istri yang terpisah, saudara kandung yang terpisah masih boleh ngajuin. Jangan nanya bisa itu, wallahu a'lam, itu rahasia Allah. Saya cuma nyampein pengumuman boleh ada jalannya kayak begitu kalau emang rezekinya. Apa syarat yang pertama? Memiliki hubungan keluarga. Syaratnya dibuktikan dengan akte nikah dan kartu keluarga suami istri. Laki bini pasti punya kakak. Di kakak ada keterangannya. Laki keterangan istri ya. Atau buku nikah. Ngaku-ngaku itu laki saya Pak. Apa buktinya? Buku nikah ada? Enggak ada Pak. Enak aja main ngaku-ngaku laki orang. Itu urusannya kepala KUA. Bisa jadi Pak KUA besok-besok banyak orang yang datang ngurusin buku nikah. Jadi syaratnya itu tadi, akte nikah dan kartu keluarga suami istri atau akte kelahiran dan kartu keluarga. Ada anak dan orang tua kandung, ya bisa dilihatnya dari kartu keluarga. Tercantum tidak dia di situ sebagai anaknya dari orang tuanya. Dan nanti difotokopi, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua, persyaratannya lunas. Dia sudah melunasi juga. Lakinya mau didampingin oleh istrinya, lakinya udah lunas belum, bayarnya belum, nggak boleh, nggak bakalan diproses. Lunas dulu, nanti baru tinggal istrinya. Yang kedua, sudah terdaftar jamaah haji sebelum tanggal 3 Mei 2020. Ada dalam satu provinsi dan istitoah. Bikin SPTJM dan belum berhaji. Itu untuk yang
penggabungan mahram. Yang pendamping disabilitas hampir sama dengan pendamping lansia. Mudah-mudahan semuanya bisa diproses dengan baik sesuai keinginan kita. Bapak dan Ibu insya Allah diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan bisa melaksanakan ibadah tahun ini dengan sebaik-baiknya, menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Karena sebentar lagi untuk pelunasan, dipersiapkan semua dokumennya Bapak ya, Bapak dan Ibu sekalian, sehingga pada waktunya nanti pelunasan semuanya lancar ya, lancar. Baik Bu, nanti ya Bu. Ya. Saya tarik nafas dulu Bu sebelum ditanya sama Ibu. Nanti ada moderatornya. Saya pikir informasi terkait dengan persiapan haji sementara ini itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa kita kembangkan lewat tanya jawab. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa saya jadiin PR. Jawabannya ntar saya kasih pakai Sorihun. Sementara ini yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga bisa nanti berangkat ke Tanah Suci Mekah dalam kondisi aman, sehat, ya, untuk mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.